Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina maulana Rasulillah habibina wa syafi'ina yaumal qiyamah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Amma ba'd. Para rekan-rekan jamaah, para sahabat, para hadirin rahimakumullah. Pertama kita muji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bersalawat dan salam kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Dan semogalah kita semuanya ini diakui sebagai umatnya dan menjadi orang yang beruntung kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu buah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Rawahu Muslimun. Al-mu'minu, seorang mukmin, lil mu'mini, bagi mukmin yang lainnya, kal bunyani, itu ibarat sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, di mana sebagian memperkokoh bangunan, sebagian bangunan yang lainnya. Mukmin yang satu kepada mukmin yang lainnya itu bagaikan sebuah bangunan, satu bangunan yang sebagiannya memperkokoh sebagian yang lainnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita sebagaimana hadis tentang ukhuwah terdahulu, di mana pentingnya pemahaman tentang posisi ataupun kondisi seorang muslim, seorang mukmin terhadap saudara mukmin lainnya atau kepada saudara muslim lainnya. Boleh dikatakan hadis ini memberikan petunjuk ataupun pengajaran kepada kita tentang konsep daripada persaudaraan Islam atau ukhuwah Islamiyah, di mana diibaratkan bahwasanya seorang muslim, seorang mukmin dengan yang lainnya itu bagaikan sebuah bangunan. Artinya mukmin dimanapun dia berada dan bagaimanapun kondisinya, selagi dia mukmin, maka dia dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan dalam satu buah bangunan. Bagaikan satu bangunan yang dimana otomatis bangunan tersebut terdiri dari berbagai macam artikel, terdiri dari berbagai macam hal, terdiri dari berbagai macam kerangka dan seterusnya, di mana tidak akan mampu satu mukmin, satu kerangka itu hanya berdiri sendirian tanpa ada atau tanpa diperkokoh dengan kerangka yang lainnya. Kita maklum satu bangunan ada yang
berbentuk pintu, ada yang berbentuk jendela, ada yang berbentuk tiangnya, ada yang berbentuk lantainya, ada yang berbentuk atapnya, kamar-kamarannya, dapurnya, dan seterusnya. Ini gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Ini merupakan satu hal yang sangat konkret, hal yang sangat jelas bagi kita, di mana kalau seandainya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya sadar bahwasanya dia harus mewujudkan dirinya sebagaimana wujud satu bangunan terhadap mukmin yang lainnya. Di situ dikatakan bahwasanya sebagian yang lain, sebagian bangunan memperkokoh bagian yang lainnya. Makanya seorang mukmin itu diharapkan bagi mukmin yang lainnya adalah sebagai seorang penolong kepada mukmin yang lainnya. Ada istilah tolong menolong di antara sesama mukmin. Bagaimana seorang mukmin yang satu kepada mukmin yang lainnya, ada istilah saling membaik, saling memperbaiki, saling berbuat baik. Bagaimana agar satu mukmin yang lain dengan mukmin lainnya agar terus baik. Jaga kondusivitas keislaman dan keimanan kita. Jaga kekompakan di antara kaum muslimin. Menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari hal-hal yang buruk. Dijaga jangan sampai terjadi keburukan di antara kaum muslimin yang menyebabkan perceraian di antara keduanya. Baik itu hal-hal yang berkaitan dengan duniawi ataupun apalagi hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Saya ingat betul ketika dulu atau kita sering ziarah kepada para wali songo. Salah satu dari wali songo yang masyhur, jadi wali-wali yang ada di tanah Jawa, dai-dai ini setiap masanya ada 9 orang. Makanya dikatakan wali songo, wali 9. Itu tiap masanya ketika satu meninggal digantikan dengan wali yang berikutnya sehingga jumlahnya tetap 9. Salah satu wali yang masyhur itu adalah Sunan Derajat atau Raden Qasim, atau dikenal juga dengan Sunan Mayang Madu. Adanya di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Beliau ini adalah adik daripada Sunan Bonang. Nah, keduanya sama-sama putra daripada Raden Ahmad Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel, yaitu sesepuh wali songo pada saat itu. Ketika kami berziarah di Lamongan, ziarah ke makamnya Sunan Derajat, kami melihat satu papan besar terpampang di situ inti daripada bagaimana caranya kita berukhuwah dengan sesama kita, khususnya dengan kaum muslimin, umumnya dengan sesama sebangsa setanah air. Subhanallah, kalimatnya sangat simpel tapi maknanya sangat luas, dan itu menggambarkan betapa seandainya bisa mengamalkan daripada kalimat-kalimat yang tercantum dalam papan itu, insya Allah semuanya akan baik, semuanya akan bagus. Yang pertama kalimatnya adalah wenehono teken marang wong kang wuto. Berikanlah tongkat kepada yang buta. Orang buta ketika di tangannya ada sebuah tongkat, maka dia akan bisa berjalan. Inilah makna bagaimana seandainya kita menemukan orang yang buta, kita kasih tongkat. Supaya apa? Supaya dia bisa berjalan dengan baik. Wene hono pangan
marang wong kang keluwen. Yang kedua, berikanlah makanan kepada orang yang lapar. Ini pesan moral yang sangat tinggi, di mana ketimpangan sosial terjadi di antara kita bangsa Indonesia. Banyak di antaranya yang masih kekurangan pangan. Berikan makanan, pangan kepada mereka orang yang kelaparan atau yang butuh. Yang ketiga, kalimat yang terpampang dalam papan tersebut adalah wene hono payung marang wong kang kaudanan. Berikanlah payung kepada dia yang kehujanan. Maksudnya ketika ada satu masalah, ketika ada satu problema, entaskan sebisa mungkin. Problemnya contohnya hujan, maka dikasihlah payung. Problemnya adalah makanan, kita kasih makanan, dia kelaparan. Problemnya mukmin, saudara mukmin kita ini adalah dia buta. Dia perlu tongkat, kita kasih tongkat untuk pijakannya. Dan yang keempat adalah wene hono sandang marang wong kang kawudan. Berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. Orang yang telanjang ini diabarkan sebagai orang yang punya aib. Dia punya aib dan sudah kelihatan kemana-mana. Maka sikap seorang mukmin adalah berikanlah dia pakaian untuk menutupi auratnya tersebut. Tutupi aib daripada saudara-saudara kita. Jangan sampai aib saudara kita diobral dan diberitahukan kemana-mana. Pesatnya medsos hari ini membuka peluang untuk perpecahan seluruh muslim. Antara muslim yang lain dengan muslim yang lainnya saling membuka aib. Ini pesan moral yang dari Kanjeng Sunan Derajat ini sungguh istimewa. Kita simpulkan dari yang pertama, wene hono teken marang wong kang wuto, berikanlah tongkat kepada orang yang buta supaya dia bisa berjalan. Wene hono pangan marang wong kang keluwen, berikanlah makanan kepada dia yang kelaparan. Wene hono payung marang wong kang kaudanan, berikanlah payung kepada orang yang kehujanan. Wene hono sandang marang wong kang kawudan, berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. Ini pesan singkat 4 poin ini seandainya bisa diamalkan oleh masing-masing pribadi muslim, pribadi mukmin, dan dia memposisikan diri sebagai satu komponen dalam satu bangunan kepada mukmin yang lainnya, di mana dia juga komponen yang lainnya yang bisa saling menguatkan, insya Allah akan terjalin satu ukhuwah Islamiyah, satu ukhuwah imaniyah yang begitu kokoh di antara kita, insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa kami haturkan. Semogalah kita semuanya diberikan hidayah, ma'unah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan hadis, makna daripada hadis tadi dengan semudah-mudahnya, insya Allah. Mari kita tutup kajian kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.